Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Herwanti dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan mempresentasikan materi perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan. Silakan disimak videonya ya. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertama, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sangat dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar tumbuhan. Apa itu faktor dalam dan apa saja faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Yang pertama adalah faktor dalam atau faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman meliputi faktor genetis dan fitohormon. Gen merupakan faktor hereditas atau pembawa sifat yang terdapat dalam tubuh tanaman. Faktor ini sangat berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain faktor genetis, faktor internal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah zat pengatur tumbuh yang disebut fitohormon. Hormon pertumbuhan merupakan zat organik yang dihasilkan oleh jaringan tertentu dan diedarkan ke jaringan lainnya, yang dalam jumlah sedikit dapat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Fitohormon adalah sekumpulan zat yang membantu pertumbuhan, sering disebut sebagai zat penumbuh atau hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan pada tumbuhan ada bermacam-macam, diantaranya 1. Auksin, 2. Giberelin, 3. Sitokinin, 4. Asam absisat, 5. Etilen. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Faktor eksternal tersebut antara lain nutrisi, cahaya, suhu, kelembapan, dan aerasi. Nutrisi adalah suhu makronutrien dan mikronutrien, misalnya karbon dioksida. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Enzim merupakan senyawa protein yang dapat berperan sebagai katalisator dalam reaksi kimia di dalam sel. Kelembapan berpengaruh terhadap laju penguapan atau transpirasi. Jika kelembapan rendah, laju transpirasi meningkat sehingga penyerapan air dan zat-zat mineral juga meningkat. Hal itu akan meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Aerasi kandungan oksigen di dalam tanah dipergunakan untuk aerasi pada akar. Jika kandungan oksigen cukup, maka aerasinya baik dan hal ini bermanfaat dalam perkembangan sel-sel akar dan juga berguna untuk membantu penyerapan nutrisi. Kedua, membengkoknya batang tanaman yang tumbuh dapat disebabkan oleh faktor hormon dan cahaya pada tanaman. Bagaimana proses itu dapat terjadi? Kenapa sih batang tanaman bisa bengkok? Karena pada sisi batang yang terkena cahaya, zat tumbuh lebih sedikit daripada sisi batang yang tidak terkena cahaya. Akibatnya, sisi batang yang terkena cahaya mengalami pertumbuhan lebih lambat daripada sisi batang yang tidak terkena cahaya. Karena auksin di bagian yang terkena sinar matahari mengalami penguraian, sehingga pertumbuhan pada bagian tersebut terhambat. Sebaliknya, auksin pada sisi yang tidak terkena sinar tetap bekerja normal. Kecepatan pembelahan biner tetap bekerja normal. Kecepatan pembelahan yang tidak sama antar kedua sisi tanaman tersebut menyebabkan tanaman membelok ke arah cahaya. Gimana, udah paham kan? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.